Membangun koneksi dalam dunia kerja merupakan salah satu elemen penting dalam mengembangkan karir. Memiliki koneksi sosial juga memudahkan akses ke pekerjaan yang diinginkan. Namun, masih banyak orang yang belum tahu atau tidak tahu apa hal yang benar atau salah dalam membangun koneksi. Pasalnya, salah membangun koneksi dapat membuat seseorang terlihat menjadi tidak profesional. Kesalahan ini juga dapat menyebabkan kehilangan berbagai peluang, termasuk informasi terbaru mengenai industri dan peluang pekerjaan baru. Biar proses membangun koneksi lebih efektif, maka hari ini kita let's talk about it. Yang pertama, tidak mempersiapkan diri. Tanpa persiapan yang cukup, seseorang mungkin tidak dapat mengartikulasikan dengan jelas tentang siapa dirinya, apa yang dicari, atau bahkan bagaimana ia dapat memberikan kontribusi kepada orang lain dalam jaringan. Tidak mempersiapkan diri sebelum networking juga berdampak merugikan, karena pertemuan semacam itu seringkali langka dan penting untuk menciptakan kesan positif. Inilah pentingnya untuk menghabiskan waktu memahami tujuan pribadi, nilai-nilai, dan memiliki gambaran yang jelas tentang industri kerja yang diminati. Hal tersebut akan meningkatkan efektivitas setiap pertemuan dalam membangun hubungan profesional. Yang kedua, menggunakan acara networking untuk memasarkan resume. Mencoba memasarkan resume secara agresif di acara networking dapat memberikan kesan bahwa kamu hadir hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Cara ini dapat membuat orang menganggap kamu sebagai individu yang terlalu mendesak dan terlalu mempromosikan dirimu sendiri. Menyebarkan resume tanpa konteks atau meninggalkannya di setiap meja di area resepsi dengan taktik pemasaran yang agresif dapat membuat orang tidak menyukai pendekatan tersebut. Nah, lebih baik menyimpannya untuk diri sendiri kecuali jika seseorang meminta melihatnya. Cara ini membantu kamu membangun hubungan dengan cara yang lebih alami serta menghormati kebutuhan dan preferensi orang lain. Yang ketiga, menganggap sepele orang lain. Menganggap sepele atau mengabaikan orang yang tidak memenuhi kriteria tertentu demi berinteraksi dengan orang-orang terkenal atau memiliki prestis yang tinggi juga merupakan suatu kesalahan. Memberikan komentar yang merendahkan kepada seseorang dapat menimbulkan rasa malu dan merugikan reputasi kamu dalam jangka waktu yang lama. Perlakukan setiap orang yang ditemui dengan hormat dan penuh perhatian. Bahkan jika interaksi tersebut singkat, maka pendekatan ini membangun sikap yang inklusif dan menghormati nilai setiap individu tanpa merendahkan nilai seseorang berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat, gagal dalam melakukan follow up. Melakukan tindak lanjut atau follow up pasca acara networking dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat citra profesionalnya kamu. Jika kamu berjanji untuk mengirimkan artikel, membuat perkenalan, atau bahkan menjadwalkan pertemuan, segera laksanakan dalam waktu 24 jam. Pastikan follow-up bersifat personal dengan menambahkan rincian tentang percakapan atau minat bersama. Jika kamu meminta saran kepada koneksi, beritahu bahwa kamu menghargainya dan telah bertindak berdasarkan saran tersebut. Penting juga untuk diketahui, bila email follow-up bukanlah kesempatan untuk mempromosikan diri secara berlebihan atau memulai presentasi diri yang panjang. Tetaplah sopan, ramah, dan singkat dalam berkomunikasi. Yang kelima, oversharing. Meskipun penting untuk menjaga hubungan dengan orang-orang, memberikan terlalu banyak informasi juga bisa berdampak negatif. Hindari pula menggunakan media sosial sebagai ajang untuk memberitahu publik bahwa kamu sedang mencari pekerjaan baru, apalagi membahas tentang ketidakpuasan dengan tempat kerja saat ini. Sebaliknya, fokuslah pada cara untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau membangun diskusi yang relevan dengan konteks profesional. Ingat, kesalahan dalam membangun koneksi yang terlihat tidak profesional lainnya yaitu berbohong atau memanipulasi kenyataan. Berbohong bukanlah pilihan yang baik karena cara ini dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas seseorang. Cara ini tidak akan mengesankan siapapun dan pada akhirnya kebohongan yang dibuat bisa saja terungkap. Oleh karena itu, lebih baik berbicara jujur dan percaya bahwa kamu menarik dan berkualifikasi tanpa perlu berlebihan. Jika merasa kurang yakin tentang kualifikasi kamu, maka gunakan kesempatan tersebut sebagai motivasi untuk belajar dan pengembangan profesional daripada mencoba memanipulasi kenyataan. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.